dari begitu turun dia sudah membawa senjata api rakitan panjang. Senjatanya asli? Senjata ini masih kita periksa, namun dari kondisi awal itu rakitan. Rakitan. Yang bersangkutan berusaha melakukan perlawanan, mengeluarkan tembakan, kemudian kita balas, kita lakukan tindakan tegas terhadap yang bersangkutan. Dari komplotan begal ini, polisi berhasil menyita motor hasil curian, 2 senjata api rakitan jenis pistol dan jenis laras panjang, serta 32 butir peluru aktif. Fenomena maraknya pelaku kejahatan ini bagian dari perlawanan komplotan penjahat saat situasi terjepit. Menurut kriminolog Reza Indragiri, pelaku kejahatan tembak polisi atau korban merupakan tindakan spontan yang dilakukan pelaku. Dalam sebuah situasi kritis atau insiden kritis, sesungguhnya proses berpikir manusia, baik itu bandit maupun personil penegakan hukum sekalipun, hampir bisa dipastikan akan bekerja lewat istilahnya adalah sistem thinking one, proses berpikir satu, bukan proses berpikir dua. Proses berpikir satu itu ditandai oleh perilaku yang memang cenderung impulsif, tidak disertai dengan pertimbangan yang matang, tidak membutuhkan data yang banyak, karena situasi yang berbahaya menghadap-hadapkan kita pada pilihan mati atau tidak mati. Seorang pelaku kejahatan akan mengalami proses peningkatan skill dan mental seiring dengan seringnya melakukan aksi, sehingga semakin berani dan semakin nekat. Untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan di lingkungan masyarakat, warga sendiri harus berperan aktif, salah satunya dengan cara menjaga keamanan lingkungan sendiri. Di sini sekali pernah, terusnya nggak lama kontrakan di sini juga hilang, motornya baru. Memang di sini banyak parkir kendaraan. Iya, emang parkir di luar ini, di luar aja. Udah berangkat kerja lagi pada keluar, ini mah udah jalan. Kita udah laporan juga ke PRT tuh ya, yang pada hilang lapor tuh ke PRT. Nah kita buat sendiri akhirnya nih begini, pakai teralis, pintu teralis apa, pagar. Untuk apa ini? Ya biar kalau malam kita gembok, jadi motor masuk semua ke dalam. Yang parkir di sini. Iya, tadinya kan pada di luar gini nih, tapi kalau udah malam pada masuk. Saya sebagai masyarakat, sebagai warga gitu kan, yang pasti risih, saya juga mahasiswa, terus juga terutama saya perempuan gitu, kalau buat hal-hal kayak gitu, ya pasti takut juga sih Pak, kayak ngerasanya jadinya kurang aman gitu, berada di lingkungan yang seperti yang tadi Bapak sebutkan gitu, yang banyak begal, banyak penjahat dan segala macam gitu. Jadinya saya kalau misalkan keluar ke kampus, kalau misalkan pulang malam juga jadinya kayak was-was terus gitu, karena takut karena maraknya aksi-aksi tersebut. Kalau udah level senjata api itu udah harus aware sih warga-warga, karena kan bisa mengakibatkan luka fatal gitu kan, dan itu sangat berbahaya juga tentunya untuk kita-kita gitu. Harapannya sebenarnya lebih diperketat lagi lah penjagaan lingkungannya, atau kayak patroli dari para polisi gitu untuk penjahat-penjahat yang kadang keluarnya kalau malam-malam kan, itu kan rawan banget. Sementara itu, pihak kepolisian sendiri terus melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat pencegahan tindak kejahatan yang akan terjadi. Ya, kepada para pelaku kejahatan yang akan melakukan aksinya di Jakarta, jangan coba-coba, pasti akan kami tangkap, ya, pasti akan kami tangkap dan akan kami proses. Ya, kami ada 24 jam di lapangan, 24 jam kami ada di lapangan, semua petugas kepolisian ada, dan apabila masyarakat membutuhkan bantuan polisi bisa menghubungi kami di 110.